Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada umat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya di rumah kita masing-masing, saya akan mengalami janji Tuhan dalam hidup saya. Ketik di kolom komentar, saya akan mengalami janji Tuhan dalam hidup saya. Dasar firman-Nya jelas. Firman Tuhan katakan, apa yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang aku perintahkan dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Sesuai dengan ketetapan firman Tuhan ini, kita aminkan bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Sekalipun sampai hari ini yang kita lihat adalah mungkin pembentukan, mungkin karakter kita dibentuk, karakter kita digembleng, karakter kita dididik, diasah. Tapi satu hal yang kita percaya, Tuhan akan membawa setiap kita masuk dalam seluruh ketetapan Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, janji Tuhan Yesus iya dan amin. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita sama-sama. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di rumah kita masing-masing kita akan kembali belajar firman Tuhan. Hari ini kita sudah ada dalam Imamat pasalnya yang ke-13. Ayat 38 ya. Kita sudah belajar banyak hal dari pasal 13 ini. Kenapa saya nggak boleh semakin terasing, nggak boleh semakin jauh dari persekutuan, dari komunitas ya. Coba lihat dalam Pengkhotbah pasal yang keempat. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 9 sampai dengan ayat 12. Di dalam Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 9 sampai dengan ayat 12, firman Tuhan katakan seperti ini, berdua lebih baik daripada seorang diri, ya. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Kalau mereka jatuh, kalau mereka berjalan berdua nih, kalau mereka jatuh, seorang mengangkat temannya, gitu kan? Tetapi why itu maksudnya celakalah, atau kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu celakalah gitu ya. Orang yang kalau nggak punya berjalan seorang diri, celakalah dia atau malanglah dia. Orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi orang berdua itu gampang diangkat dibanding orang yang berjalan sendiri. Makanya Alkitab katakan celakalah atau malanglah dia kalau dia berjalan seorang diri. Ayat 11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan. Dialahkan ini maksudnya dapat dikalahkan, saudara. Karena dia kata Allah ya. Allah itu kalah ya. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi ketika seseorang hidup berdampingan, maka dia akan kuat. Ada pergumulan, ada badai, ada angin ribut, dia kuat. Kenapa? Karena ketika yang satu lemah, yang satu nguatin. Yang satu ini lemah, yang lain menguatkan. Komunitas. Saya ajak setiap umat Tuhan dimanapun kau berada, kalau engkau hari-hari ini sedang terpuruk, jangan justru engkau semakin mengucilkan dirimu. Mungkin engkau berkata, tapi saya sedang gak layak datang, saya malu pendeta. Intimidasi iblis. Iblis akan mengintimidasi anak-anak Tuhan supaya dia berjalan sendiri. Kenapa sendiri? Karena dengan sendiri dia gampang diserang. Orangnya kalau udah berjalan sendiri, gak punya komunitas, pikirannya tuh aneh-aneh, saudara. Pikirannya penuh dengan ketakutan. Pikirannya tuh penuh dengan kekhawatiran. Ada aja yang dia takuti. Kenapa? Karena gak ada yang encourage. Karena gak ada yang menguatkan. Orang-orang di sekeliling dia lebih memilih menyendiri. Seperti inilah hidup orang kusta. Terasing. Dia hidup jauh dari komunitas. Nah ini yang berbahaya, saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita tahu hari-hari ini kita sedang merasa seorang diri, kayak saya tuh sedang merasa sendiri kayak pendeta yang lain tuh, kayak saya sedang jauh dari banyak orang. Ayo saat ini cari komunitas. Engkau di gereja lokalmu masing-masing, cari komunitas, cari persekutuan, sehingga engkau turut dikuatkan, engkau turut dia menjadi memiliki pengharapan kembali ya. Makanya dalam Galatia pasal yang ke-6
Dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayat yang kedua, kita bilang begini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Inilah gunanya anak-anak Tuhan. Saling bertolong-tolongan, saling menopang, saling bergandengan tangan, saling menguatkan. Itu sebabnya kenapa iblis hari-hari ini memecah belah anak-anak Tuhan. Why? Kenapa? Untuk ini, agar anak-anak Tuhan terasing sendiri-sendiri, hidup dalam keegoisannya masing-masing. Dengan demikian iblis gampang menyerang satu-satu. Tetapi kalau kita saling bergandengan tangan, tidak saling melihat kekurangan, kita saling support, kita saling menguatkan, disitulah kita melihat campur tangan Tuhan, memakai orang-orang di sekeliling kita untuk saling menguatkan. Nah, saya pelajari begini saudara, sebagai anak-anak Tuhan kita harus memiliki komunitas. Jangan mengasingkan diri, jangan hidup menyendiri, jangan hidup kayak merasa gak ada yang memerhatikan. Lihat kehidupan Elia. Ketika Elia merasa seorang diri, dia lemah, sehingga dia lari dari ancaman Isabel, saudara dikasih dalam Tuhan. Kabur, takut. Kenapa? Karena merasa seorang diri. Orang yang hidupnya merasa seorang diri gak kuat. Orang yang hidupnya merasa seorang diri gampang stres, gampang takut menghadapi apapun. Kenapa? Karena dia merasa saya berjuang sendiri. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan untuk tertanam dalam komunitas, miliki persekutuan dimanapun saudara ditempatkan Tuhan. Ayo bergandengan tangan. Kita nggak boleh merasa hebat. Saya bisa berjuang sendiri pendeta. No, kita manusia yang masih membutuhkan manusia lain. Karena kita manusia adalah makhluk sosial. Ya, saya pelajari kenapa kita perlu komunitas. Yang pertama, karena dengan adanya komunitas, tentu yang komunitas yang menguatkan ya saudara ya. Karena dengan adanya komunitas, itu akan sangat memberikan, yang pertama, akan sangat memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Baik itu baik maupun buruk, yang namanya komunitas itu bisa memberikan dampak dalam kehidupan seseorang. Orang akan mudah terpengaruh ketika dia tertanam dalam komunitas tersebut. Gampang sekali. Apa yang ada dalam komunitas itu? Kalau dalam komunitas itu menguatkan, maka orang tersebut akan kuat. Tapi kalau dalam komunitas itu saling menghakimi, saling serang, maka dia akan terdakwa, dia akan terhakimi, dia akan jauh, semakin jauh dari Tuhan. Kalau komunitas itu mengajarkan hal-hal yang membuat hidup orang lain jauh dari Tuhan, maka dia akan lama-lama akan jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena komunitas akan sangat mempengaruhi. Ya, tidak ada seseorang yang lahir jadi pemakai narkoba, saudara, nggak ada. Dia akan jadi pemakai narkoba ketika dia mulai bergaul di tempat yang salah. Tidak ada orang yang memulai minum minuman keras dengan sendirian. Oh, pasti semua dimulai dari tongkrongan. Pasti semua dimulai dari komunitas. Pasti semua dimulai dari pergaulan. Jadi komunitas itu baik kalau dia menguatkan. Karena akan sangat memberikan dampak gitu loh. Akan sangat bisa mempengaruhi hidup seseorang. Makanya taruhlah, tempatkanlah dirimu di tempat, di komunitas, di persekutuan, di tempat-tempat pergaulan yang memang membangun. Ketik di kolom komentar yang membangun dalam hidup saya. Ya, cari di mana komunitas yang kau pikir, oh komunitas ini orang-orangnya sehat semua, nggak ada yang toksik, nggak ada yang vibes-nya tuh enak gitu. Apa namanya? Enak gitu, bisa membuat saya bertumbuh. Tertanam di situ. Karena itu pasti akan berdampak dalam kehidupan. Sangat-sangat berdampak, saudaraku. Ya, jangan anggap lemah, jangan anggap enteng sebuah persekutuan, sebuah fellowship, sebuah komunitas, ya. Jadi yang pertama, kenapa kita perlu ada di tengah-tengah komunitas? Tentunya komunitas yang menguatkan. Karena yang pertama, dalam komunitas itu akan sangat memberikan pengaruh, akan sangat memberikan dampak dalam kehidupan kita. Akan sangat berdampak, akan sangat berpengaruh. Yang kedua, karena dengan adanya komunitas dalam kehidupan setiap kita, itu membuat iman kita bertumbuh dan membangun karakter kita. Dalam komunitas ini mungkin kita bukan cuma ada 2-3 orang, mungkin lebih. Tetapi dalam komunitas ini selain kita dikuatkan dengan keadaan di komunitas tersebut, kita dibentuk. Dengan apa caranya dibentuk? Ingat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya.
Dalam komunitas itu pun kita dibentuk, saudara. Kita bergesekan satu dengan yang lain. Mungkin ada karakter-karakter yang perlu dibentuk, kita dibentuk di situ. Jadi bukan hanya membangun iman, bukan hanya menguatkan hidup kita, tetapi di situ juga kita dibentuk, diasah. Kita jadi pribadi yang lebih sabar ngadepin orang lain. Kita jadi pribadi yang lebih bisa menjadi berkat buat orang lain. Di situ kita dibentuk. Ya, coba lihat dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat yang ke-16. Coba saudara lihat. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 16, firman Tuhan bilang begini. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu. Oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan. Ya, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan itu satu tubuh yang berkepalakan Yesus Kristus. Ya. Dan di dalam satu tubuh ini kita menerima pertumbuhan dan membangun diri kita dalam kasih. Baik dalam pertumbuhan iman maupun membangun dalam hubungan kasih, bicara antara satu dengan yang lain. Kadangkala ada gesekan. Ya, kadangkala ada selisih paham, tetapi nggak apa-apa. Karena di tempat itu kita dibentuk bukan hanya iman kita bertumbuh, saling menguatkan, saling bergandengan tangan, tetapi karakter kita juga bertumbuh. Engkau mau lari ke satu tempat persekutuan yang lain, komunitas yang lain, tempat pergumulan yang lain, itu tetap akan sama, ketemu dengan orang, bukan robot, saudara. Selama dia orang, dia masih akan bisa bergesekan dengan kita. Karena itu pastikan, di tempat di mana komunitas kau berada, kalau sedang bergesekan, jalani. Karena besi menajamkan besi, kita manusia akan menajamkan sesama kita. Bukan hanya sekedar bertumbuh, tapi kita juga belajar untuk mengerti orang lain, menjadi berkat buat orang lain, dibentuk kesabaran kita, karakter kita lebih dan lebih lagi. Ya, jadi yang pertama, kenapa kita perlu ada di komunitas agar kita tidak terasingkan? Yang pertama, karena dalam komunitas kita akan sangat dapat pengaruh, akan sangat mengalami pengaruh dalam kehidupan kita. Yang kedua, dalam komunitas kita akan membuat iman kita bertumbuh dan membangun karakter kita. Ya, karena itu miliki komunitas yang sehat. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena dengan adanya komunitas ini kita tidak mudah stres dan depresi menghadapi tekanan hidup. Itu yang tadi saya bilang. Orang kalau merasa berjalan seorang diri, dia akan gampang sekali down. Dia akan berkata, kok gak ada yang perhatiin saya. Makanya kenapa Tuhan Yesus katakan, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Ini salah satu janjinya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu manusia gak bisa berjalan seorang diri tanpa dia. Amin. Itu sebabnya kita mesti sadari, kalau hari-hari ini kita sedang tertekan, depresi, mungkin engkau salah bergaul, atau engkau tidak memiliki komunitas. Engkau merasa hidup seorang diri. Engkau gak, gini loh, manusia itu perlu sharing, saudara. Ya, sharing tentu dengan orang-orang yang bisa dipercaya. Nah, itu sebabnya ketika kita punya beban, kita punya masalah, kita punya bergumulan, dan kita mulai share masalah kita, maka beban itu terbagi. Beban itu terbagi, bukan lagi ada di kita, tetapi terbagi dengan orang-orang yang kita sebut sebagai konselor. Ya, konselor gereja, hamba-hamba Tuhan. Kita share itu, kita bagikan itu. Sehingga beban kita nggak tanggung sendiri. Kenapa? Karena kita itu nggak mampu kalau kita nanggung beban sendiri. Nggak kuat di pundak kita. Karena itu kita perlu orang yang bisa kita percaya untuk kita bagikan masalah kita, untuk kita doakan bersama-sama. Ya, karena itu jangan sampai engkau hidup terasing. Betul engkau hidup takut akan Tuhan, betul engkau hidup mengandalkan Tuhan, tapi engkau perlu komunitas. Karena ketika orang hidup terasing, yang pertama dia akan gampang diserang oleh kuasa-kuasa jahat. Yang kedua, ketika dia hidup terasing, ia gampang sekali down, gampang sekali terpuruk, gampang sekali akhirnya mengambil keputusan-keputusan yang salah. Dan ketika dia hidup terasing, dia jauh dari orang-orang percaya, maka dia tidak akan pernah bisa bangkit menghadapi apapun. Tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Berarti manusia harus hidup punya persekutuan, punya fellowship, punya kebersamaan untuk bergandengan tangan dan berjalan bersama-sama. Saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada, ayo
miliki komunitas dimanapun saudara berada. Cari komunitas yang sehat, yang menguatkan, yang meneguhkan imanmu. Walau di dalamnya ada orang-orang yang mungkin berselisih paham, bergesekan, it's okay. Itu sebagian pembentukan karakter dalam hidup kita. Cari komunitas yang membangun, cari komunitas yang menguatkan, komunitas di mana di dalamnya engkau merasa bertumbuh, tertanamlah di sana. Jangan hidup terasing, jangan hidup menyendiri. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh tak henti-hentinya kami melihat berkat pemeliharaan Tuhan, berkat pertolongan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Hari ini secara khusus kami diingatkan, kami tidak boleh hidup seorang diri, kami tidak boleh hidup terasing, kami tidak boleh hidup jauh dari persekutuan, jauh dari komunitas. Karena manusia tidak baik jika hidup seorang diri. Itu sebabnya hari ini kami diingatkan oleh Tuhan untuk tetap terus tertanam dalam komunitas yang sehat, komunitas yang membangun. Bapak hamba berdoa pagi hari ini jika ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini hidup sedang terpuruk, hidup tidak bisa bangkit, dan dia tidak punya komunitas tertanam. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar firman hari ini kami dengar mencelikkan hati setiap kami, membuat kami menyadari bahwa kami perlu tertanam dalam komunitas yang membangun, komunitas yang menguatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya hari ini menjadi hari di mana kami bisa bangkit. Karena kami tahu ketika kami memiliki orang-orang di sekeliling kami yang menggandeng tangan kami untuk berjalan, untuk bangkit bersama, maka kami akan kuat menghadapi badai apapun. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Tuntun sertai langkah hidup mereka Tuhan. Sehingga ketika mereka tertanam dalam komunitas yang sehat, mereka bertumbuh secara iman, mereka terbentuk secara karakter, yang pada akhirnya hidup kami tetap terus memuliakan nama Tuhan. Bapa, terima kasih, materaikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami Allah, sehingga semakin hari semakin hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Dan pagi hari ini secara khusus hamba membawa setiap pokok-pokok doa kami umat Tuhan, dimanapun kami menaikkan pokok-pokok doa kami. Mungkin ada di antara mereka yang menuliskan di kolom-kolom komentar dalam setiap live yang hari ini mereka ikuti. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kami, jauh melebihi apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan melingkupi setiap kami. Hamba berdoa buat setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan, selamatkan ya Allah. Sehingga rumah tangga dari anak-anak Tuhan tetap ada dalam perlindungan Tuhan, tetap ada dalam anugerah Tuhan, tetap ada dalam berkat pertolongan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, pegang hati suami Tuhan, pegang hati setiap istri-istri yang ada, sehingga hati suami-suami, hati istri-istri hidup mengandalkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan setiap rumah tangga yang retak. Ketika ada suami-suami atau istri-istri yang berdoa agar utuhnya rumah tangga mereka, Engkau Allah yang mendengarkan dan menjawabnya di dalam nama Yesus. Sehingga rumah tangga anak-anak Tuhan terus saling ada dalam berkat anugerah Tuhan. Satukan hati kami juga berdoa buat mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh pagi hari ini. Saya mau berdoa secara khusus buat engkau yang memiliki kelemahan tubuh pagi hari ini. Sebab ada tertulis firman Tuhan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Engkau yang memiliki kelemahan tubuh di bagian tubuh manapun, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, hamba berdoa buat setiap mereka yang mengalami kelemahan tubuh dan mereka meletakkan tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Hari ini kami perkatakan, sebab ada tertulis, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, dia akan tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Kami perkatakan segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, bahkan campur tangan kuasa kegelapan, kami sepakat menghardik dan menolaknya dari tubuh kami. Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret,
keluar segala sakit penyakit dalam kelemahan tubuh kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit pagi hari ini sudah menjadi sembuh. Kami terima dengan iman di dalam nama Yesus jadi sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan umat Tuhan yang pagi hari ini mendoakan usaha, pekerjaan, bisnis mereka, studi mereka. Diberkatilah apa yang mereka kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Sebab pengangkatan itu datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, terjadi peningkatan dalam nama Yesus. Terjadi promosi ilahi dalam nama Yesus. Sebab dari Tuhanlah datang berkat itu. Kalau hamba juga berdoa ya Tuhan, kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan. Sehingga hari-hari ini mereka temukan pekerjaan yang layak. Mereka temukan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Allah yang memberkati setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada mengikuti live dalam doa pagi online ini. Hamba lepaskan berkat buat masa muda mereka. Demi nama Yesus, diberkatilah masa muda mereka. Orang-orang muda menjadi orang-orang muda yang dahsyat, mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus. Hidup mereka menjadi contoh, menjadi terang, menjadi teladan bagi teman-teman, bagi lingkungannya. Dan dia ditempatkan Tuhan di tempat-tempat strategis, tempat-tempat yang memuliakan nama Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa buat orang-orang muda ini Bapa. Jauhkan mereka dari setiap pergaulan yang buruk. Jauhkan mereka daripada segala niat rancangan orang jahat. Di dalam nama Yesus. Mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Mereka dijaga, mereka dipagari. Dalam nama Yesus. Hari depan mereka adalah hari depan yang penuh pengharapan. Hamba serahkan juga mereka yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Kami percaya, oh Tuhanlah yang mengirimkan pasangan hidup bagi orang-orang muda ini. Sehingga Tuhan sendiri yang menuntun dan mengarahkan, dipertemukan mereka dengan kekasih-kekasihnya Tuhan. Bahkan hamba berdoa, anak-anak Tuhan dipertemukan juga dengan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan Yesus mengasihi mereka. Di dalam nama Yesus dipertemukan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Jika dapati Tuhan pagi hari ada rumah tangga yang suami-suami, istri-istri yang berdoa agar adanya keturunan-keturunan ilahi dipercayakan Tuhan dalam rumah tangga mereka. Dari tempat ini hamba berdoa dan mengucapkan berkat. Dibukakan kandungan-kandungan istri-istri yang ada. Di dalam nama Yesus diberkatilah rumah tangga mereka dengan keturunan-keturunan ilahi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami terima apa yang kami doakan dan kami aminkan terjadi. Pada akhirnya hamba berdoa mengucapkan berkat buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Oh Tuhan, lihat isi hati mereka ada kerinduan untuk mereka hidup memuliakan nama Tuhan. Dari tempat ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Apapun yang mengikat mereka untuk mereka datang kepada Tuhan, apapun yang membuat mereka sulit melangkahkan kaki mereka untuk memasuki hadirat Tuhan, hari ini hamba berdoa terputus dalam nama Yesus, terlepas dalam nama Yesus. Hamba berdoa ada anak-anak Tuhan akan dipulihkan pagi hari ini. Ada jiwa-jiwa yang akan datang bertobat, datang kepada Tuhan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus pagi hari ini. Bahkan setiap kali kami berdoa dalam doa pagi online ini Tuhan, kami percaya yang lemah sudah dikuatkan, kami percaya yang bimbang sudah diteguhkan, dan yang terikat terbelenggu sudah mendapatkan kelepasan dan kebebasan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kota-kota di mana kami tinggal. Diberkatilah kota di mana kami hidup, karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Berkati juga ya Tuhan pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin bangsa kami Indonesia. Selamatkan ya Allah. Jaga, pagari, lindungi bangsa kami Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia. Berkati juga ya Tuhan rencana Republik Indonesia ini mengadakan pemilihan umum 2024 agar berjalan dengan aman, berjalan dengan kondusif, ada dalam campur tangan Tuhan. Keadaan diberkati Tuhan. Niat rancangan orang jahat, roh pemecah belah, kami patahkan dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada oknum-oknum intoleran yang membuat anak-anak Tuhan Yesus sulit beribadah, sepakat kami patahkan dalam nama Yesus. Biar kasih karunia Tuhan menjangkau setiap oknum-oknum ini
melawat setiap mereka, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu berjalan ini, kami akan hidup mengecap kebaikan Tuhan. Kami akan hidup dalam tuntunan dan arahan jalan-jalan Tuhan. Biarlah setiap kami tetap terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kami tertanam dalam komunitas yang sehat untuk tetap terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kami aminkan apa yang kami doakan pagi hari ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya terjadi firman Tuhan, tergenapi firman Tuhan. Apapun juga yang kami doakan dan kami minta, kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa yang mengubahkan hidup kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, tetap tertanam dalam komunitas yang sehat. Ya, manusia tidak bisa hidup seorang diri. Kita perlu orang-orang bergandengan tangan. Kita perlu orang-orang yang menguatkan. Kita perlu orang-orang yang bisa membawa kita masuk dalam pengenalan akan Tuhan lebih dan lebih lagi. Jangan pernah hidup terasing. Jangan pernah hidup seorang diri. Jangan pernah hidup jauh dari persekutuan. Karena engkau gak akan pernah kuat. Engkau akan lemah. Ya, saya ajak setiap umat Tuhan dimanapun kau berada, tinggal dalam komunitas yang sehat. Kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat dalam doa pagi online, baik melalui TikTok, Facebook, Instagram, dan Zoom. Ya, pastikan kita hidup memuliakan nama Tuhan, dan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, kita berjalan dalam kuasa anugerah Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.